Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Saatnya menu utama Kompas Petang, Saudara. Polri menyatakan hasil uji laboratorium forensik ijazah UGM yang diserahkan Joko Widodo ke polisi identik dengan ijazah atau data pembanding. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri selesai menggelar perkara kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Hasilnya, polisi menilai ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Menurut Barreskrim, Puslap 4 sudah menguji dokumen asli milik Jokowi dengan pembanding 3 rekan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Barreskrim pun memutuskan menghentikan penyelidikan laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis ini karena tidak menemukan tindak pidana. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akhirnya mengumumkan hasil uji lapor atas dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, ijazah Jokowi yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985 sesuai dengan materi pembanding yang asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Namun ahli hukum menilai penentu asli tidaknya sebuah ijazah bukanlah oleh hasil uji Puslap 4, melainkan pengadilan dengan putusan yang inkrah. Sementara yang namanya Puslap 4 itu untuk mendukung proses. Ya, dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan yang inkrah. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya. Karena dalam kasus perdata itu martabat itu terjaga, tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tudingan soal kepemilikan ijazah palsu sudah sangat keterlaluan. Ia pun berkomitmen melanjutkan perkara ini ke proses pengadilan. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Di sisi lain, penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS membuat pengaduan ke Komnas HAM karena merasa dikriminalisasi atas laporan Jokowi. Salah satunya terkait penerapan pasal penyebaran informasi rahasia negara Undang-Undang ITE oleh penyidik dengan ancaman hukuman mencapai 12 tahun penjara. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Undang-undang ITE tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Adanya hasil uji lapor yang menyebut ijazah sarjana Jokowi asli memperkuat pernyataan UGM yang sebelumnya sudah menyatakan Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan dan diwisuda pada 5 November 1985. Tim Liputan Kompas TV. Teka-teki soal dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi terjawab dengan diumumkannya hasil uji Puslap for Polri hari ini. Ijazah sarjana dan skripsi UGM Jokowi dinyatakan identik dengan materi pembanding milik rekan kuliah Jokowi. Polisi pun menghentikan penyelidikan laporan soal ijazah ini karena tidak ditemukan unsur pidana. Akankah penghentian kasus ijazah ini berlanjut ke laporan pencemaran nama baik Jokowi? Dua narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV untuk didiskusikan lagi soal ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir Roy Suryo yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang bersama kami. Dan di sebelah kiri saya juga sudah bergabung Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina. Bung Silvester, apa kabar Bung? Baik, selamat malam Kompas TV. Terima kasih sudah hadir bersama kami kali ini. Anda punya keyakinan di awal bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tapi ternyata dalam hasil Puslap 4 disebutkan identiknya dengan 3 rekan Jokowi, kemudian dengan uji tinta, uji kertas yang Anda pernah dorong sebelumnya. Berarti analisis Anda sebelumnya salah dong kalau gitu? Enggak salah, justru Bareskrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas, hasilnya belum. Tintanya apa, kertasnya apa, dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak. Ini udah diuji belum itu asli atau enggak. Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak bahwa langsung dokumen itu asli? Yes. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya sih masih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan. Nah jadi itu clear. Ini belum final mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan. Ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi. Disampaikan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terang. Mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita dongeng aja tadi, tapi ijazahnya nggak ada. Dulu Pak Tino Sidin aja yang sudah almarhum meninggal, kalau lihat ada gambarnya tunjukin dulu, bagus gitu. Tapi kan nggak pernah, hanya bagus saja tanpa ada gambarnya. Identik belum tentu asli, masuk akal nggak menurut Anda? Enggak sih, udah pasti itu asli. Ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Loh, selamat kenapa dulu nih? Atas ijazah hari ini palsu. Nah, tetap selamatnya saya yakin bahwa Mas Roy sampai kapanpun mengatakan ijazah itu palsu. Sampai bahkan setelah putusan pengadilan yang ingkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari satu bagian TPUA.
TPUA ini udah selesai gitu loh. Karena memang udah bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu loh. Udah SP3. Tapi yang kalau Mas Roy bilang nanti kita buktikan yang di pengadilan di Sleman dan Solo. Ya, kan ada gitu loh. perdata. Hanya persoalannya Mas Roy, pengadilan di Solo ini nanti Mas Roy lihat ya. Kan kita sudah berapa kali sudah ada pengadilan mengenai ijazah palsu Bambang Tri. Itu kalau nggak salah tuh udah 3 kali. Dan semuanya NO atau ditolak. Ya, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing gitu loh, ya kan? Sorry, saya potong di situ karena tadi disebutkan menurut Mas Roy selain identik tidak sama dengan asli, bukti ijazah yang dianalisis juga nggak ditampilkan. Menurut Anda masuk akal nggak kalau itu masih diragukan? Ya bisa aja nanti sama Mabes Polri ditampilkan ulang atau tidak, tapi itu kan kewenangan penyelidik ya. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan, Ya, jadi tapi udah selesai. Udah di stop gitu tapi loh. ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya, yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan, saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Enggak, itu pengetahuan dari kampus Ruko itu. Terpaksa kan. Ya, tapi saya S2 loh, asli loh. Oke, tapi konteksnya begini. Konteksnya begini, karena tadi tidak terbukti dalam artian identik ijazah itu, Mas Roy. Polisi memutuskan bahwa tidak ada juga unsur pidana dalam aduan TPUA ini. Dalam laporan Dumas di TPUA. Tapi jangan lupa, masih ada gugatan perdata yang masih berjalan. Nah, makanya kan kita sepakat. Yang mana spesifiknya dari sekian banyak gugatan itu menurut? Gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. Taufik di Solo, ya itu masih jalan. Dan menurut Perma peraturan MA tahun nomor 1 makanya kan tadi beda lagi jalan. Mas Roy dan si Refli mengatakan bahwa memang benar ada nanti pengadilan yang membuktikan. Itu semua orang tahu Mas Kita Roy. tunggu Mas. Tapi untuk yang Dumas, Mabes Polri, stop ya. Nggak sepakat dulu nggak kita stop ini? Saya nggak berhak menentukan sepakat. Nggak, ini kan udah dikatakan oleh Mabes gitu loh. Nah, ya udah biarin aja, kita denger aja. Ya kan? Mabes sudah mengatakan stop, ya kan? Berarti kan udah clear nih untuk pengaduan masyarakat yang atas nama TPUA siapa namanya? Yang sekarang lagi di luar negeri, siapa namanya itu? Egy Sujana. Jadi ini udah clear loh Mas Roy. Jadi kalau saya melihat kan ini ada 4 gugatan atau laporan nih. Yang inti ya, yang pertama Mabes Polri, terlapornya adalah Pak Jokowi yang melaporkan TPUA Egy Sujana, SP3, ya kan? Nah, sebenarnya salah juga SP3, belum sampai ke penyidikan, SP2 lidik mungkin. Ya SP2 lidik ya, jadi intinya terus yang kedua yang Polda Metro Jaya. Ya kan, Polda Metro Jaya ini yang nanti Mas Roy bersiap-siap nih. Kalau perlu 1 juta pengacara ada di situ ya kan. Yang kriminalisasi itu. Anda maksudnya mau bilang nggak ada kriminalisasi di situ. Nggak mungkin lah. Terus yang kedua ya kan Mas Roy, ada gugatan yang sudah mulai masuk persidangan di Solo dan Sleman. Nah, kalau saya melihat fakta-fakta hukum dan konstruksi hukum yang ada, menurut saya nih ya, sebagai orang hukum juga, kemungkinan besar itu akan ditolak. Kemungkinan besar. Jadi tinggal yang Mas Roy ini yang di Polda. Saya coba fokus lagi dari yang apa disampaikan Mabes Polri tadi, bahwa ada data pembanding tinta, uji kertas sampai membandingkan dengan 3 rekannya Pak Jokowi. Menurut Anda data-data itu valid untuk kemudian dibandingkan? Ya valid lah, itu udah beres kok. Jadi untuk yang Dumas ini udah clear, udah nggak perlu lagi kita bahas ya, kecuali mereka mau gugat lagi gitu loh. Ya gugat terus lah ini. Tapi ada hal yang masih Anda ragukan tidak dengan pembanding-pembanding itu? Ilmiah tidak begitu caranya. Ilmiah itu bukan naratif. Ilmiah itu deskriptif, clear, kemudian hitam di atas putih. Oke, dikatakan tintanya, katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti, gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi. Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Mabes Polri. Saya menghormati,
Tapi kenapa percaya tidak? nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya, saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitan Mas, Mabes Polri, sorry, ya, ini kontradiksi harus ya. Kenapa? Mas nggak percaya tapi menerima. Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus. Iya kan? Ya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa? Ya, Gerakan-gerakan semacam ini? nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di challenge, kemudian ada ekshumasi. Makanya Mas, dari independen. gini loh Mas. Ini pun harus berani di challenge Mas. Mas mereka kalau Ya. mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Sorry. Justru bentar ijazahnya dulu. keluarin dulu. Nggak bisa Mas itu Iya. memfitnah orang. Enggak ya. fitnah, enggak ada. Oh fitnah ini, makanya Enggak. Anda nanti Enggak kena fitnah. loh ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik masuk Oh iya menurut masuk Anda? ini. Oke. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Dan Tunggu teman-teman. saja, Ya? tunggu saja. Di Oh mana enggak, fitnahnya. ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas terus Mas ya kan. Jadi kalau belum pegang ya kan terus Anda ini mau ngomong alih apa sama respon itu orang nggak percaya Mas. Ya ini juga. Karena Anda nggak ditampilkan.